Hai. Oke. Rasanya udah cukup lama gue gak bikin video lagi buat di channel ini. Udah hampir 4 bulan. Jadi gak ada salahnya kalau gue bikin video lagi sekarang. Anggap aja ini video pemanasan. Karena di video ini sedikit berbeda. Gue gak akan bikin tutorial, review, apalagi gak ada di video ini. Jadi kalau kalian nyari video yang berfaedah, kayaknya ini bukan video yang tepat buat kalian. Cuman gue pengen cerita aja, kenapa sih gue ngilang selama 4 bulan? Sebenarnya gak penting sih siapa gue juga gitu kan. Cuman gue perlu beradaptasi lagi buat ngomong di depan kamera kayak sekarang. Jadi gue anggap ini adalah video pemanasan buat gue. Terserah ada yang nonton atau enggak gitu. Oke, jadi kenapa selama 4 bulan, hampir 4 bulan gue ngilang? Yang pertama, yang pasti gue ngurusin hal yang lebih penting ketimbang YouTube, karena di luar YouTube gue punya bisnis yang gue jalanin sama temen gue. Dan akibat pandemik ini, seperti yang kalian tahu, perekonomian Indonesia jadi gak stabil, termasuk gue gitu. Karena gue punya tanggung jawab juga di sana, dan sampai akhirnya gue gak fokus sama YouTube. Sampai akhirnya gue harus mencari sesuatu atau solusi untuk menyelesaikan problem untuk bisnis gue. Itulah kenapa gue gak fokus di YouTube sebenarnya. Dan gue yakin bukan cuma gue aja yang ngalamin ini, pasti banyak di luar sana ya orang-orang yang punya bisnis juga dan harus membuat bisnisnya stabil lagi gitu ya. Jadi alasan gue gak bikin video YouTube sebenarnya bukan karena gue malas, enggak. Gue gak malas bikin video YouTube, cuman gue pengen fokus aja ke ngurusin bisnis gue ini. Yang kedua, kebetulan gue juga ada kontrak sama salah satu brand, anggap aja brand gitu ya. Terus gue harus fokus juga di sana karena lumayan juga target yang harus gue kejar setiap bulannya. Ya gimana lagi ya, gue bukan YouTuber yang udah setiap video gue disponsori, setiap video gue dapet duit, bahkan yang nontonnya aja dikit buat di channel gue, ya gue mah apa tuh pak. Cuman ya itulah gimana caranya gue tetap harus bisa stabil untuk hidup gitu ya. Jadi gue harus nyari sesuatu di luar YouTube. Ya kalian pasti paham lah, karena jujur aja gue belum bisa ngandelin dari YouTube untuk pengeluaran gue gitu. Jadi curhat lagi. Oke, jadi gue harus fokus di sana, dan pekerjaan yang gue kerjakan juga sebenarnya gak jauh-jauh dari YouTube juga gitu. Karena tetap bikin konten YouTube juga sebenarnya, cuman kuantitasnya banyak aja gitu. Jadi gue gak bisa bagi waktu untuk bikin video di YouTube gue. Dan pasti kalian berpikir, masa sih gak bisa bagi waktu buat kerjaan sama bikin konten YouTube? Kalau gue bikin videonya 1 atau sampai 10, gue masih sanggup sih buat bikin konten YouTube gitu ya, bagi waktu. Tapi ini ratusan cuy. Jadi gue bener-bener gak bisa bagi waktu buat ngerjain pekerjaan gue sama konten YouTube. Itu bener-bener ya lumayan makan waktu juga sih. Makanya kemarin kalau kalian ngikutin Instagram stories gue, kalian pasti tahu gue butuh orang-orang yang bisa kerja sama gue, dan gue bikin tim waktu itu untuk kerjain project ini karena gak bisa sendirian buat kerjain konten ini, saking banyaknya gitu kan. Tapi gue dapet sesuatu dari sana, gue belajar banyak juga. Dan kalau buat gue yang terpenting adalah bukan seberapa banyak yang gue kerjain, tapi gue bersyukur aja karena gue masih bisa produktif setiap harinya. Karena di luar sana gue baca berita, banyak banget orang yang di PHK dari kerjanya, banyak orang yang gak dapet pekerjaan. Terus ya kalian tahu sendirilah berita-berita yang beredar di luar sana tentang akibat dari COVID-19 untuk perekonomian masyarakat Indonesia gitu. Jadi gue syukurin aja gitu selama ini. Apa yang gue kerjain, sebanyak apapun itu, gue syukurin. Yang ketiga, sebenarnya aktivitas gue sebagai manusia ya normal-normal aja gitu selama COVID. Ya biar tetap sehat, gue olahraga. Terus gue juga jadi banyak waktu di rumah buat setup workspace gue kayak sekarang. Terus belakangan ini gue jadi suka berkebun karena basic gue emang orang kampung gitu kan. Jadi ya suka aja gitu berkebun. Dari kecil gue suka ke sawah gitu bareng nyokap sama bokap gue. Jadi udah terbiasa aja untuk berkebun sebenarnya. Cuman kalau dulu mungkin gue belum terlalu tertarik untuk berkebun. Tapi kalau sekarang ternyata asik juga gitu berkebun. Bahkan sekarang gue sama nyokap di kampung kan punya sawah gitu kan. Jadi kita berencana untuk membangun lagi sawahnya. Maksudnya dulu itu gak keurus kebun gue. Dan sekarang sama COVID gue jadi punya waktu untuk quality time bareng family, bareng keluarga gue, bareng istri gue, bareng nyokap gue di kampung. Dan
gue sekarang sering berkebun juga sama nyokap. Apaan sih, gak penting cuma gitu lah. Ini video emang gak jelas, tapi ya mudah-mudahan kalian dapat sesuatu lah dari apa yang gue omongin gitu. Jadi kehidupan gue selama ini normal-normal aja. Selama 4 bulan ke belakang gak ada apa-apa. Ada masalah, cuman bisa diselesaikan insya Allah dengan baik. Dan intinya gue tetap produktif sih di rumah. Jadi gue gak bikin konten YouTube bukan berarti gue males, enggak. Karena gue punya sesuatu yang harus gue kerjakan dan itu lebih penting. Tapi jujur ya, selama COVID-19 ini gue jadi banyak waktu di rumah. Buat olahraga, buat mikirin sesuatu yang harus gue kerjakan. Dan fokus gitu ngerjainnya. Dan gue bersyukur juga ternyata ada hikmahnya juga. Selama COVID-19 gue bisa kerja di rumah. Jadi pas banget buat gue. Gue selalu ambil positifnya aja sih. Karena kebetulan gue juga kan baru menikah tuh bulan Desember. Dan di bulan mulai Februari sampai April tuh itu kan udah mulai ada COVID-19 gitu kan. Dari April sampai sekarang, bahkan sampai Juli kemarin. Selama new normal juga gue kebanyakan kerja di rumah. Jadi lebih banyak quality time juga gitu sama istri gue di rumah. Dan yang keempat, ini yang paling seru sih sebenarnya. Jadi gue tuh lagi ada project sama Teladan Cinema. Ya gue sebutin aja karena jujur aja gue seneng sama project ini. Projectnya adalah web series, jadi begitulah kesibukan gue lumayan cukup padat sebenarnya. Karena untuk project web series ini juga kebetulan gue adalah talentnya, jadi jarang-jarang banget sebenarnya gue jadi talent gitu untuk di sebuah web series ya. Karena biasanya gue tuh di belakang kamera, gue nge-shoot, atau gue jadi director, atau gue jadi kru lah intinya gitu. Gue jarang banget jadi talent sih kalau untuk di project kayak gini gitu ya. Tapi kalau untuk di channel YouTube gue, ya gue pasti main. Cuman kalau untuk di web series kayak untuk channel orang lain sih, gue gak pernah jadi talent. Jadi ini tuh pengalaman yang baru dan luar biasa buat gue sih. Dan gue banyak belajar banget gitu di sana sama kru yang baru, sama sutradaranya, sama penulisnya apalagi. Jadi yang keempat ini tuh yang gue kerjain adalah project web series. Dan gue suka sama projectnya, kenapa? Karena project ini tuh menceritakan tentang gue dan istri gue. Gue cerita sedikit ya, jadi waktu itu klien gue nelpon dan rencananya dia mau bikin web series. Terus dia bilang, tapi jangan kaget ya. Kaget kenapa gue bilang kan? Talentnya kamu sama istri kamu gitu. Gue kaget kan, maksudnya gue selama ini jarang banget jadi talent. Karena gue akuin, gue gak bisa acting. Acting gue jelek banget. Kalau kalian sering nonton video gue di YouTube dan kalau ngeliat gue acting itu, aduh gue malu banget karena jelek banget gitu. Gue sendiri suka kadang jijik gitu ya ngeliat diri gue sendiri di YouTube gue gitu, apalagi kalau gue acting. Jadi cuman gue mencoba meyakinkan dan gue juga ngasih tahu serius. Soalnya aku gak bisa acting gitu kan. Ah bohong katanya, karena kan dia juga suka ngeliat gue dari YouTube mungkin. Dan dari situ ya udahlah, gue pikir kan itu kesempatan baru juga buat gue. Jadi ya udah gue terima dan di situ ada proses reading. Makanya kenapa gue gak bisa fokus antara pekerjaan utama gue dan YouTube ya karena itu gitu. Seru sih sebenarnya. Dan untuk project web series ini mungkin dalam waktu dekat akan segera tayang. Gue gak sabar sih, tapi kalau kalian nonton, gue minta maaf kalau acting guanya kurang. Soalnya gue juga masih belajar. Gue seneng aja gitu di film ini, kayak ngerasa film ini tuh adalah, web series ini tuh adalah post wedding gue sama istri gue gitu. Gimana gak seneng? Gue gak mikirin biaya produksi, gue gak mikirin ceritanya kayak gimana, gue gak pusing harus ngedirect. Cuman gue jadi talent lumayan pusing sih. Cuma mestinya gue gak harus ngeluarin biaya produksi gitu untuk membuat cerita gue sama istri gue. Jadi gue seneng banget sih dengan adanya project ini. Kayak ini tuh post weddingnya gue sama istri gitu. Ya itulah mungkin hikmah dari COVID-19. Karena gue insya Allah selalu bersyukur dengan apa yang terjadi saat ini. Entah itu baik ataupun buruk, ya gue percaya sih semua itu pasti ada hikmahnya gitu. Jadi itu aja mungkin yang bisa gue ceritain selama 4 bulan ke belakang. Kenapa gue gak bikin konten di YouTube? Karena ya itu, tadi kalian udah denger semuanya. Dan sebenarnya ini adalah video yang sangat tidak penting sebenarnya buat kalian. Ngapain juga gitu kan. Mungkin kalian yang berpikir, ngapain juga gue nonton video kayak gini. Dan gue disclaimer, ini bukan klarifikasi ya. Ini bukan klarifikasi, gue pengen cerita aja. Itu adalah aktivitas gue selama 4 bulan ke belakang. Gitu aja kali ya untuk video kali ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya guys. Dadah.